Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Satu kali para sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah. Kata para sahabat, apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah jika beliau berada di rumah? Ummu Salamah menjawab, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku berada pada agamamu. Kisah ini menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah begitu serius memperhatikan soal hati. Rasulullah memperhatikan hati dengan serius karena di dalam hati itu Allah telah menanam iman. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, dia dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan Islam, dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Hanya yang perlu kita pahami, iman yang Allah tanam di dalam hati manusia, ada yang kemudian mati. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan iman yang ada dalam hati anak itu menjadi mati, sehingga si anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tapi ada juga iman yang ditanam oleh Allah di dalam hati manusia, yang kemudian hidup, tumbuh, dan berkembang. Iman akan hidup, tumbuh dan berkembang di dalam hati manusia manakala dia menjaganya dan manakala dia memeliharanya. Dengan apa dia jaga? Dengan apa dia pelihara? Dia jaga dengan ilmu. Dia jaga dengan amal. Dan dia jaga dengan doa. Untuk menjaga iman yang ada di dalam hati kita, tidak cukup kita hanya menjaga dengan ilmu dan amal, tapi juga harus dengan doa. Karena jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun yang menjaga hatinya adalah Allah. Kita bisa melihat satu contoh, ketika satu kali Rasulullah melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sampai di Hajar Aswad, Rasulullah mengusap Hajar Aswad. Beberapa orang musyrik Quraisy dari kejauhan melihatnya dan kemudian dia mendekat kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, Muhammad, tadi kami lihat engkau mengusap Hajar Aswad. Jawab Rasulullah, iya. Kemudian kata mereka, kalau begitu kami juga meminta engkau untuk mengusap berhala yang ada di samping Hajar Aswad itu. Kata mereka, kami tidak meminta engkau untuk menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Tidak. Kami juga tidak meminta engkau untuk menyembah berhala. Juga tidak. Kami hanya meminta engkau untuk mengusap berhala itu sebagaimana engkau mengusap Hajar Aswad yang dua-duanya sama-sama batu. Pada saat itulah kemudian turun ayat wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghaira wa idzal lattakhaduka khalila.
Kata Allah, hampir saja mereka mampu menggelincirkan engkau dari apa yang aku turunkan kepada engkau kepada apa yang mereka inginkan. Dan jika kamu mengikuti maunya mereka, maka mereka akan menjadikan kamu sebagai khalil, sebagai sahabat. Ayat berikutnya mengatakan, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, Muhammad, kalaulah tidak aku teguhkan hatimu pada saat itu, niscaya kamu akan bergeser sedikit. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa hati Rasulullah sendiri yang menjaganya adalah Allah. Maka oleh karena itu, kita jaga iman itu dengan ilmu, dengan amal, dan juga dengan doa. Satu di antara doa itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membulak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku berada dalam agamamu. Selain iman yang mati dan iman yang hidup, ada juga iman yang ditanam di dalam hati manusia oleh Allah itu yang kemudian layu. Orang yang imannya layu, dia tahu perintah Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah itu. Dia tahu larangan Allah, tapi dia tidak mau menjauhi larangan Allah itu. Kadang naik, kadang turun. Dan mungkin inilah yang banyak diidap oleh kebanyakan orang Islam. Iman yang ada dalam dirinya kemudian menjadi layu.